kita aja. Maka ini penting. Orang bisa mencintai kita itu anugerah. Tahu-tahu ketemu, ada rasa. Wah, seneng nih. Ada yang menyampaikan enak, nyaman. Ada rasa. Dan rasa itu nggak bisa dipolitisasi. Rasa itu nggak bisa direkayasa. Karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian apa saja yang menghancurkan amal-amal ibadah manusia? Yang pertama adalah sifat kufur. Kufur nikmat, enggak mau bersyukur. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan Ali Imran 21. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum 22. Fid dunya wal akhirah innal ladzi wa ma lahum min nasirin. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qist minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah. Allah itu hidup. Ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah. Apa tanda-tanda Allah? Banyak. Yang kedua, orang-orang yang membunuh para nabi. Kita ada nabi nggak zaman kita? Kita nggak akan masuk. Nggak akan masuk ke dalam zaman yang membunuh nabi. Tapi ingat, dalam ayat yang lain Allah menyampaikan, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Berarti orang yang membunuh para ulama itu juga termasuk yang amal perbuatannya disebut dengan kufur alias hancur. Membunuh itu bukan hanya membunuh jiwa, membunuh mental, membunuh karakter. Ada ustadz lagi maju mau ceramah, dia kata-katain, akhirnya ustadznya mentalnya jatuh. Itu berarti juga gak boleh. Itu termasuk yang kufur. Bighairi haqq wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti. Dan orang-orang yang membunuh orang-orang yang memerintahkan keadilan. Harus adil. Ini malah dibunuh. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah mereka satu kabar bi'adzabin alim, dengan adanya azab yang pedih. Ulaikal ladzina habitat a'maluhum, mereka yang kufur dengan ayat-ayat Allah, mereka yang membunuh karakter para nabi, para alim ulama, dan mereka yang membunuh orang-orang yang memerintahkan untuk berbuat adil. Habitat a'maluhum, maka akan hancur lebur amal-amal mereka fid dunya wal akhirah. Di dunia enggak dapat bagian apa-apa, di akhirat enggak apa-apa. Satu lagi, wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak dapat penolong. Enggak ada yang bisa memberi syafaat. Enggak ada yang bisa menolong dia. Amal dia hancur semuanya. Yang kedua adalah orang-orang yang mendustakan ayat dan pertemuan Allah. Walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal yujzana illa ma kanu ya'malun. Surat Al-A'raf ayat 147. Dan mereka, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan pertemuan dengan hari akhir, habitat a'maluhum, maka amal mereka juga hancur. Artinya amalnya adalah menjadi amal yang sia-sia. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Jadi amal kita harus benar-benar apa yang kita lakukan di tempat ini semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Duduk kita, pandangan kita,
tenaga kita, hembusan nafas kita, semuanya harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita udah capek-capek ternyata nggak diterima oleh Allah. Udah begini, udah begitu, seolah-olah amalnya amal akhirat. Kam min fi'atin, kam min amalin yatasawwaru suratal akhirah fayasiru suratad dunya. Berapa banyak amal perbuatan nampaknya akhirat, tapi menjadi amal dunia belaka. Bisu'in niyati, karena buruknya niat. Wa kam min amalin yatasawwaru suratal akhirah. Berapa banyak amal dunia, suratad dunya. Berapa banyak amal perbuatan manusia seolah-olah itu urusan dunia, fayasiru suratal akhirah, kemudian menjadi urusan akhirat bihusnin niyati, karena niatnya yang baik. Ini harus kita pahami. Kemudian yang ketiga, apa yang menggugurkan pahala kita, yaitu syirik. Apa itu syirik? Syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Wa ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. At-Taubah ayat 17. Maka dalil musyrikin ayyamuru masajidallah, tidaklah orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Walaupun di masjid, kalau dia berbuat syirik, berarti dia sebenarnya tidaklah memakmurkan masjid. Kenapa? Karena ada satu sifat syirik. Habitat a'maluhum, ulaika habitat a'maluhum. Mereka itulah orang-orang yang amalnya hancur, wa fin narihum khalidun. Bukan hanya hancur, tapi kekal di neraka. Ini naudzubillah. Maka jamaah sekalian, kalau ada praktek-praktek perdukunan gitu ya, dan ternyata sekarang ya masih ada. Kenapa? Zaman Nabi aja ada perdukunan. Maka orang yang nunjukin gimana caranya menjadi kaya, datang ke dukun. Yang nunjukin tempatnya dukun itu dapat dosa. Yang nganterin, saya enggak nganterin kok. Ya tapi kamu yang nunjukin, dapat dosa. Orang yang menjadi saksi, yang nemenin ke sana, itu juga dapat dosa. Karena apa? Karena menunjukkan kepada hal, yaitu hal terkait dengan perdukunan, kesyirikan. Ya. Ini waktunya cepat. Yang berikutnya adalah benci dengan ayat-ayat Allah. Saya enggak senang ayat yang ini. Pilih-pilih ayat Allah, dipilah-pilih. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Itu semua disebabkan karena mereka karihu, tidak senang, ma anzalallah, tidak senang terhadap apa yang Allah turunkan. Fa ahbata a'malahum, maka Allah kemudian menghancurkan amal-amal mereka. Di surat Muhammad ayat 9. Masih banyak nih. Yang kelima, mengikuti sesuatu yang mendatangkan murka Allah. Kemudian yang keempat, meninggikan suara di hadapan Nabi. Ini enggak boleh. Kira-kira kita jamaah pernah enggak meninggikan suara di hadapan Nabi? Enggak pernah. Kita itu meninggikan suara di hadapan siapa? Yang dilarang di hadapan suara pewaris Nabi. Siapa pewaris Nabi? Al ulama warasatul anbiya. Siapa